Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya. Saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat tugas untuk siswa di Microsoft Teams. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah membuat kelas jika seandainya kelas belum terbentuk. Jadi akan memudahkan kita mengontrol dan menilai mereka siapa saja yang belum. Cara membuat kelas, yang pertama kita klik di tim. Tim ini sudah saya klik, kemudian klik bergabung atau buat tim. Kita klik buat tim, kita klik kelas, lalu kita akan memberikan nama kelas tersebut. Memberi nama kelas tersebut ya, contohnya ini saya beri contoh kelas tutorial begitu ya. Klik berikutnya. Tambahkan orang ke contoh kelas tutorial. Kalau guru kalian atau teman-teman ingin menambahkan guru selain si pembuat itu sendiri, boleh saja ya. Misalnya ini ya. Terus siswa ini boleh kita menambahkan melalui dengan mengetik nama masing-masing. Kalau kita sudah hafal namanya, kita hanya perlu mengetik nama depannya saja, atau boleh membagikan link atau kode kelas itu ke siswa ya. Contohnya saya akan membuat tutorial ini untuk kelas 61C. Kalau saya untuk memudahkan saya sendiri, saya mengetik misalnya kelas 6A ada 28, saya mengetik ke 28 anak tersebut, langsung saya klik tambahkan. Jadi kita tahu anak tersebut itu sudah masuk ke kelas kita. Jadi untuk memudahkan mereka juga dalam mengumpulkan tugas. Tapi kalau tidak mau ribet, silahkan bagi linknya ke anak-anak tersebut biar mereka bisa otomatis masuk. Saya hanya menggunakan satu siswa ya, atau mungkin siswa 6A, siswa 6B. Nah, ini saya tambahkan 2 siswa saja. Tidak perlu menambahkan ke 28 siswa, misalnya menambahkan ke 28 siswa, misalnya Ibrahimovic. Kita cuma klik IB saja sudah masuk ya nama Ibrahim. Kita klik di sini. Tapi nanti mungkin dia bingung, kok saya ada di kelas tutorial, jadi ini saya hapus saja. Ini adalah akun siswa percobaan. Jangan lupa klik tambahkan di sini. Klik tambahkan, tunggu dulu. Nah, setelah ada tanda silang ini berarti sudah terbentuk. Ini cara membuat kelas ya. Kemudian bagaimana cara membuat tugas? Jadi di sini tadi sudah ada 2 siswa dan gurunya itu saya sendiri ya. Sama saya menambahkan 1 guru. Bagaimana cara membuat tugas? Kita tinggal klik saja di sini tugas atau assignment. Di sini. Kita klik mulai. Kita klik buat. Nah, contohnya dari yang sudah ada. Kalau dari yang sudah ada itu berarti sebelumnya kita sudah membuat tugas. Seperti kemarin bahasa Indonesia. Mau membuat kuis atau mau membuat tugas yang berupa dikumpulkan dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar, kita klik tugas. Kemudian di sini kita masukkan judul. Misalnya tugas kedua nanti contohnya tema 2, membuat pertanyaan sesuai teks dengan rumus 5W plus 1H atau adik Simba ya namanya ya, Simba.
Kemudian kita tambahkan instruksi. Instruksi itu biar anak-anak tahu. Bacalah, misalnya ya, instruksi 1, teks yang berjudul Pahlawan Kemerdekaan di buku pena, di buku pena atau di buku teks lainnya 6A halaman 51. Ini misalnya ya. Atau begini dulu. Cermati instruksi berikut, misalnya gitu. Cermati instruksi berikut dengan baik. Nomor 1. Yang kedua, setelah membaca, buatlah 5 pertanyaan sesuai teks tersebut di buku tulis. Perhatikan penulisan ejaan dengan benar. Penulisan gini aja. Gunakan ejaan yang benar saat menulis atau membuat pertanyaan. Mungkin rubriknya itu saja, instruksinya, bukan rubrik ya, instruksinya. Kemudian jangan lupa ini harus ada poinnya ya, kita kasih poin 100. Nah yang paling penting ini tambahkan rubrik. Rubrik ini untuk kejelasan siswa, misalnya saya itu dapat 100 harus seperti apa gitu, karena kemarin saya sudah membuat rubrik. Tentu di sini kita tinggal klik rubriknya, tapi tentu beda ya. Kemarin itu saya membuat rubrik ini untuk tugas membuat peta pikiran, tapi kalau ini kan rubrik untuk membuat pertanyaan, jadi saya tambahkan rubrik saja. Kalau yang mau rubrik yang kemarin bisa, jadi ini saya klik tambahkan rubrik saja. Misalnya ini adalah rubrik penilaian kata tanya. Bacalah dan cermati rubrik penilaian ini dengan baik, misalnya seperti itu. Kita klik di sisi poin ini, kita klik ini ya, supaya ada istimewa 4, bagus 3, cukup 2 gitu. Kalau tidak kita klik, dia tidak akan terlihat ya, jadi kita klik di sini, kemudian masukkan kriterianya. Deskripsinya apa? Deskripsinya itu adalah tugas membuat misalnya ya, tugas membuat 5 pertanyaan sesuai teks dengan ejaan yang benar. Misalnya kriteria istimewa misalnya itu adalah 1, menulis pertanyaan dengan penggunaan ejaan dan huruf kapital yang benar, misalnya. 2, pertanyaan sesuai teks dan bisa dicari jawabannya. Itu saja ya, rubriknya 2 saja. Terus kalau bagus, menggunakan penulisan
dengan ejaan yang benar, namun huruf kapital masih salah. Ada 4 pertanyaan sesuai teks, namun sebagian ada yang tidak sesuai teks. Jadi rubrik ini kita buat terserah ya, bebas saja. Kalau cukup ini tidak menggunakan ejaan yang benar. Cepat nomor 2 ini adalah pertanyaan sesuai teks. Kalau buruk berarti ya di bawah KKM ya, sudah tidak menggunakan ejaan, pertanyaan juga tidak sesuai. Nah, itu tentang rubrik ya. Karena rubrik ini sangat penting sekali untuk menuntun siswa. Saya mau dapat nilai berapa, harus melakukan seperti apa gitu. Klik lampirkan. Sudah ya, ini sudah terwujud. Tadi letaknya di sini, sekarang ada di sini rubrik penilaian. Kita klik aja untuk membuka, untuk mengecek. Nah, tadi sudah beda ya, seperti ini. Kita klik tutup saja. Kalau ingin edit ya kita klik edit. Kemudian apalagi yang penting, jadi yang penting itu tadi adalah judul, instruksi, poin, rubrik, tugaskan kepada. Tugaskan kepada ini sudah mengacu ke contoh kelas tutorial, karena saya mengeklik assignment atau tugasnya itu di kelas tutorial. Untuk semua siswa ya, jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Kalau ini kemarin saya klik saja. Tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Jadi memudahkan siswa kita, kalau ada tugas nanti kita sudah menjurus ke siswa tersebut. Ya. Jadi di edit ini tadi ada, kita klik tetapkan semua siswa. Selanjutnya, yang paling penting adalah tanggal jatuh tempo. Karena kita melatih kedisiplinan, kita kasih jatuh temponya. Misalnya besok jam 23.5 jam 23.59 atau jam 11 malam lewat 59. Ya. Penugasan akan segera diposting dengan pengembalian terlambat diperbolehkan. Coba kita klik. Ini tidak usah, tanggal penutupan boleh kita klik. Pengumpulan terlambat tidak diperbolehkan. Maksudnya kalau pengumpulan terlambat tidak diperbolehkan, kalau siswa mengumpulkan lewat tanggal ini, mereka sudah otomatis sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Gitu ya, kita klik selesai. Tambahkan tugas ke kalender. Boleh atau tidak? Ya, tambahkan tugas ke kalender ini maksudnya kalau kita klik siswa dan pemilik tim, berarti siswa tersebut bisa melihat tugas di kalender juga ya. Dan kita juga bisa melihat di kalender. Kirim pemberian tugas ke saluran ini untuk umum, secara umum. Kita salurannya umum saja atau general ya. Ya. Jadi ini saja caranya. Tadi klik tugas, lalu kita isi judul, kita klik instruksi, jangan lupa poinnya diberi 100, kemudian jangan lupa rubriknya, tugaskan kepada kelas apa. Kalau saya pribadi sih ke kelas masing-masing, jadi kita buat kelas 6A, 6B, 6C gitu, jadi terkontrol berapa siswa yang belum mengumpulkan, jadi kita bisa mengingatkan mereka sebelum jatuh tempo. Kita klik semua siswa, di sini kita klik edit ini, kita tetapkan ke semua siswa supaya bisa melihat ya. Kita klik jatuh temponya,
bisa kita klik di kalendernya, jadi anak-anak juga supaya bisa melihat tugasnya. Langkah terakhir, klik tugaskan. Nah, ini ya cara membuat tugas di Microsoft Teams cukup mudah. Nanti cara menilainya juga kita klik tugas di Microsoft Teams, assignment, kita klik tugas ya. Cukup mudah ya. Semoga kalian bisa mempraktekkan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.